Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Dava Al-Ghassemi, penjaga gawang masa depan Garuda siap untuk promosi ke Timnas Senior. Hernando Ari dan ilmu berharga dari Emil Audero ungkap kesan saat latihan bersama. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Di tengah euforia keberhasilan Timnas Indonesia U17 menembus Piala Dunia U17 2025 di Qatar, nama Dava Al-Ghassemi muncul sebagai salah satu pahlawan muda yang mencuri perhatian. Penjaga gawang tangguh ini menjadi tembok terakhir yang menjaga asa Garuda muda tetap hidup sepanjang turnamen Piala Asia U17 2025. Namun, siapa sangka, kiper bertalenta ini berasal dari sudut kecil di Kabupaten Bekasi, tepatnya kawasan Lembah Hijau, Cikarang Selatan. Ketua PSSI Kabupaten Bekasi, Amung Sutisna, mengonfirmasi bahwa Dava adalah putra daerah yang telah lama dipantau perkembangannya. Tak berlebihan bila masyarakat Bekasi kini patut berbangga, karena dari tanah mereka lahir penjaga gawang masa depan Indonesia. Dia asli Cikarang Selatan. Sejak kecil tinggal di Lembah Hijau, ujar Amung saat dihubungi baru-baru ini. Perjalanan Dava sebagai kiper bukanlah hasil instan. Sejak usia 9 tahun, ia sudah bergabung dengan sekolah sepak bola, SSB, Aqua Hire yang berlokasi di wilayah Serang Baru. SSB ini merupakan bagian dari binaan PSSI Kabupaten Bekasi dan menjadi tempat pertama bagi Dava mengenal teknik dasar sebagai penjaga gawang. Disitulah bakatnya mulai tampak, terutama saat mengikuti kompetisi usia dini seperti Liga Askab PSSI Kabupaten Bekasi. Di setiap turnamen yang diikuti, Dava selalu menunjukkan ketenangan dan refleks luar biasa di bawah mistar gawang. Pada usia 12 tahun, performanya tak luput dari radar pencari bakat tingkat provinsi. Ia pun terpilih mewakili Kabupaten Bekasi sebagai penjaga gawang utama dalam kompetisi antar daerah se-Jawa Barat. Pencapaian ini bukan hanya prestise, tapi juga membuka jalan menuju panggung yang lebih tinggi. Amung Sutisna menyebutkan bahwa sejak saat itu, pihaknya sudah meyakini kalau Dava punya potensi besar. Kami sudah lihat dari dulu, dia punya refleks cepat, mental bagus, dan etos latihan tinggi. Prestasinya terus bertambah, kata Amung bangga. Namun, perjalanan Dava tak selalu mudah. Kabupaten Bekasi, meskipun memiliki talenta berlimpah, sayangnya belum memiliki akademi sepak bola profesional yang mampu menampung dan mengembangkan potensi pemain muda secara maksimal. Karena itu, orang tua Dava mengambil keputusan penting, menyekolahkannya ke Akademi Asat 313 yang berada di Purwakarta. Langkah itu terbukti tepat. Di akademi tersebut, Dava mendapatkan pelatihan yang lebih terstruktur, fasilitas yang memadai, serta atmosfer kompetitif yang lebih ketat. Dalam waktu singkat, kemampuannya meningkat pesat, baik dari segi teknik penjagaan gawang maupun kedewasaan bermain. Ia belajar membaca arah bola dengan lebih baik, mengatur lini belakang, hingga berani mengambil keputusan dalam situasi sulit. Performa impresifnya membuat klub profesional mulai melirik. Salah satunya adalah Dewa United, klub yang dikenal berani memberi kesempatan kepada pemain muda berbakat. Dava pun akhirnya resmi bergabung dengan Dewa United dan kini menjadi bagian dari skuad senior, meskipun usianya masih belia. Bersama Dewa United, Dava semakin matang. Ia berlatih bersama pemain-pemain berpengalaman, mendapatkan arahan dari pelatih-pelatih profesional, dan semakin percaya diri dalam menghadapi tekanan di lapangan. Semua proses itu menjadi bekal berharga ketika ia dipanggil membela Timnas U17. Dan hasilnya tak mengecewakan. Dalam ajang Piala Asia U17 2025, Dava tampil luar biasa. Penyelamatan krusial, komunikasi yang solid dengan lini belakang, serta keberaniannya dalam menghadapi duel 1 lawan 1 membuatnya menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan Indonesia hingga menembus babak perempat final dan akhirnya memastikan tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar. Di luar lapangan, Dava tetaplah remaja biasa. Ia dikenal rendah hati, rajin beribadah, dan dekat dengan keluarga. Dukungan penuh dari orang tuanya menjadi fondasi penting dalam menjaga semangat dan konsistensinya. Di tengah segala keterbatasan, mereka tetap berjuang mendukung mimpi sang anak, mimpi yang kini mulai menjadi nyata. Kini, masyarakat Cikarang Selatan tak hanya punya alasan untuk bangga, tapi juga harapan. Dari lapangan sederhana di Bekasi, Dava telah menembus level internasional.
Ia membuktikan bahwa asal-usul bukanlah batas, dan bahwa kerja keras, disiplin, serta kepercayaan diri bisa membuka jalan menuju panggung dunia. Dava Al-Ghasemi bukan sekadar kiper biasa. Ia adalah simbol perjuangan muda-mudi Indonesia yang bermimpi besar. Dan jika ia terus berkembang seperti sekarang, bukan tak mungkin suatu hari nanti, kita akan melihatnya berdiri gagah membela merah putih di panggung senior, menghadapi tim-tim elit dunia. Sebab setiap penyelamatan yang ia lakukan, bukan hanya menjaga gawang, tapi juga menjaga harapan seluruh bangsa. Hernando Ari dan ilmu berharga dari Emil Audero ungkap kesan saat latihan bersama. Hernando Ari Sutaryadi, kiper muda andalan Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia, kini berada dalam fase paling menantang sepanjang karirnya. Setelah lama dipercaya sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang Garuda, kini Hernando harus rela bersaing lebih ketat dari sebelumnya. Kehadiran dua nama besar, Martin Paes dan Emil Audero, membawa dimensi baru dalam persaingan di pos penjaga gawang Timnas. Sejak era Shin Tae-yong dimulai, nama Hernando memang tak pernah absen dari daftar pemain yang dipanggil. Ia menjadi pilar penting dalam berbagai kompetisi, mulai dari Piala Asia U23 hingga Piala Asia Senior. Bahkan, dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Hernando beberapa kali dipercaya turun sebagai starter. Tapi, dinamika di tim nasional terus berubah seiring bertambahnya kualitas skuad. Martin Paes, yang kini bermain di Liga Amerika Serikat, MLS, menjadi kiper utama berkat pengalaman internasional dan konsistensinya di level klub. Hernando pun harus menyaksikan tempatnya di starting 11 berpindah tangan. Namun, situasi semakin kompetitif setelah kedatangan nama baru yang tak kalah mencolok, Emil Audero, mantan penjaga gawang Inter Milan. Audero resmi menyandang status warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025. Tak lama berselang, ia langsung bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemungkinan besar, Audero akan langsung diberi tanggung jawab menjaga gawang saat Indonesia menghadapi Cina, mengingat Martin Paes tengah menjalani masa skorsing. Di tengah ketatnya persaingan, Hernando tak menunjukkan rasa cemburu atau kecewa berlebihan. Sebaliknya, ia memilih untuk mengambil sisi positif dari situasi ini. Bagi Hernando, kesempatan berlatih bersama Emil Audero adalah pengalaman yang sangat berharga. Saya senang bisa belajar dari mereka. Emil dan Paes punya pengalaman besar, dan saya banyak ambil ilmu dari mereka, ucap Hernando saat ditemui media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut Hernando, Audero bukan hanya kiper hebat secara teknis, tapi juga sosok profesional yang rendah hati dan terbuka untuk berbagi ilmu. Tak heran jika para pemain muda di tim langsung respek dan banyak belajar darinya. Hernando sendiri mengaku banyak mengamati gaya bermain Audero, cara dia membaca permainan, hingga bagaimana mengatur lini pertahanan dengan suara dan gestur yang jelas. Staf pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert juga turut mengapresiasi semangat belajar Hernando. Mereka melihat bahwa meski persaingan kian ketat, Hernando tidak kehilangan motivasi. Ia tetap disiplin dalam latihan, cepat menyerap masukan, dan menunjukkan determinasi tinggi untuk terus berkembang. Menariknya, Hernando tidak hanya belajar dari Audero. Sosok Martin Paes juga menjadi panutan tersendiri baginya. Kedua pemain naturalisasi itu punya karakter yang berbeda, tetapi sama-sama memberi warna baru di bawah Mister Timnas. Paes lebih agresif dalam mengantisipasi bola-bola atas, sedangkan Audero lebih tenang dan piawai membaca arah tembakan lawan. Kalau saya dapat kesempatan lagi bermain, tentu saya akan berikan yang terbaik. Tapi untuk sekarang, saya ingin fokus menyerap ilmu sebanyak mungkin, ujar Hernando penuh semangat. Baginya, duduk di bangku cadangan bukan akhir segalanya. Justru itu menjadi momen untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kapasitas sebagai penjaga gawang profesional. Situasi ini juga menjadi cambuk tersendiri bagi Hernando untuk terus bekerja keras di level klub. Ia sadar, performa di Persebaya akan sangat memengaruhi peluangnya di tim nasional. Maka dari itu, ia tak mau setengah hati. Setiap latihan dan pertandingan di Liga 1 menjadi ajang pembuktian bahwa dirinya layak bersaing, bahkan mungkin merebut kembali posisi utama di bawah Mister Merah Putih. Bagi publik sepak bola Indonesia, persaingan ini adalah berkah. Timnas kini memiliki 3 hingga 4 penjaga gawang berkualitas yang semuanya punya potensi besar. Tak ada lagi istilah kiper tunggal. Siapapun yang dipercaya turun, punya kapasitas untuk memberi rasa aman di pertahanan. Dan untuk Hernando, perjuangan belum usai. Dia masih muda, penuh potensi,
dan terus haus akan pengalaman. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.